Terima kasih telah mengikuti channel Lumbung Sastra. Kali ini akan kita bahas ikan puyuh, namun jangan lupa subscribe dulu, agar channel ini makin berkembang. Masyarakat Indonesia mengenal ikan puyuh dengan berbagai nama yang merujuk pada bahasa Jawa dan Sunda, disebut ikan betik juga dikenal sebagai ikan betok. Sedangkan di Padang, ikan ini dinamakan ikan puyuh. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, orang-orang mengenal ikan air tawar agresif ini dengan nama ikan papuyuh, serta di Kalimantan Timur disebut ikan puyuh. Namun secara ilmiah, nama ikan puyuh atau betok adalah Anabas testudines. Taksonomi ikan betik atau ikan puyuh dikenal akan kemampuannya memanjat ke daratan, oleh sebab itu ikan ini juga dijuluki sebagai klimbing gourami atau klimbing perch. Berdasarkan ilmu taksonomi, berikut adalah klasifikasi ikan puyuh. Kerajaan ikan puyuh adalah Animalia. Filumnya Chordata, kelasnya Actinopteri, ordonya Anabantiformes, familinya Anabantidae, genusnya Anabas, spesiesnya Anabas testudines. Morfologi ikan puyuh adalah sejenis ikan air tawar dengan sifat agresif dan kemampuan adaptasi tinggi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ikan puyuh atau ikan betik memiliki ukuran kepala lebih besar dibandingkan dengan badannya. Memiliki tekstur sisiknya keras. Tergolong ikan kecil karena hanya dapat tumbuh maksimal hingga 25 cm, namun secara umum ikan puyuh yang ditemukan hanya berukuran 20 cm. Bagian atas tubuhnya berwarna lebih gelap dibandingkan bagian lainnya, mulai dari warna kehijauan, kecoklatan, hingga kehitaman. Bagian samping tubuhnya berwarna kekuningan. Pada bagian bawah tubuhnya terdapat beberapa garis agak gelap yang melintang ke bawah, namun garis-garis yang bentuknya tak beraturan ini hanya terlihat samar-samar. Insang bagian belakang memiliki tutup yang bergerigi, tajam dan teksturnya mirip seperti duri. Pada ujung tutup insang terdapat bintik hitam, ada yang terlihat cukup jelas serta ada yang tersamarkan. Karakteristik ikan puyuh. Meski ikan puyuh bernafas menggunakan insang, akan tetapi ikan ini juga mampu mengambil oksigen di udara secara langsung. Di bagian kepalanya terdapat organ labirin yang membuat ikan puyuh mampu bernapas di udara seperti ikan lele dan gabus. Kemampuan ini membuat ikan betik sanggup bertahan hidup saat terjadi kekeringan dan perairan habitatnya menyisakan lumpur. Di saat seperti ini, biasanya ikan akan mencari tempat tinggal lain yang masih berair. Kemampuan bernapas di udara juga membuat ikan puyuh mampu merayap ke daratan dan berjalan dengan tutup insangnya yang dapat dilebarkan dan berfungsi seperti kaki. Dengan cara inilah ikan ini bertahan hidup untuk mencari sumber air baru dalam beberapa jam. Akan tetapi jika tidak menemukan sumber air lainnya, maka ikan ini akan mati. Kemampuan ikan puyuh untuk merayap di daratan ini membuatnya dijuluki klimbing gourami dalam bahasa Inggris. Selain mampu bertahan hidup tanpa air selama beberapa saat, ikan puyuh juga adaptif terhadap lingkungan air asin. Di musim kemarau, ikan puyuh cenderung melakukan hibernasi di dalam lumpur hingga musim hujan datang. Sisiknya keras dan tutup insangnya yang tajam seperti duri menjadikan bagian ini sebagai pelindung dari serangan burung pemangsa ikan, seperti pelikan. Bahkan burung pelikan dan bangau yang nekat memangsa ikan puyuh akan berisiko mati karena tersedak duri. Sebaran dan populasi ikan puyuh merupakan ikan yang hidup di lingkungan air tawar dan air payau. Ikan puyuh tidak hanya terdapat di Indonesia, akan tetapi juga tersebar luas di negara lainnya di Asia, meliputi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga ke sebelah barat garis Wallace. Di Indonesia, sebaran ikan puyuh terdapat di hampir seluruh kepulauan Nusantara, seperti di sepanjang sungai yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, khususnya Manado, dan Kalimantan. Ekosistem yang ditinggali ikan ini berupa rawa sawah dan parit. Selain itu, sungai kecil dengan arus tidak begitu deras juga menjadi tempat tinggal ikan puyuh. Terkadang ikan puyuh juga ditemukan di saluran air terbuka, seperti kolam yang terisi karena air banjir maupun yang terhubung dengan sungai. Oleh karena habitatnya tersebut, ikan ini juga menjadi incaran para pemancing ikan. Ikan puyuh adalah ikan kecil yang bisa dikategorikan sebagai pemangsa segala maupun karnivora. Sifat inilah yang membuat ikan ini mudah dikembangbiakkan, karena tidak sulit mencari makanan buatan saat dibudidayakan. Di habitat aslinya, ikan puyuh memangsa berbagai serangga dan hewan air yang tubuhnya berukuran lebih kecil. Nafsu makan ikan puyuh termasuk besar ditunjang dengan aktivitasnya yang tinggi.
Jenis makanan ikan puyuh berbeda-beda tergantung usianya. Saat masih menjadi larva, ikan ini akan memangsa kutu air dan alga bersel satu. Saat tubuhnya agak besar, makanannya adalah nyamuk dan hewan kecil lainnya. Sedangkan ikan puyuh dewasa akan memangsa ikan lainnya yang berukuran lebih kecil. Selain itu, ikan puyuh dewasa juga memakan lumut dan tumbuhan air lainnya. Lumut dan tumbuhan merupakan makanan pengganti agar ikan ini dapat bertahan hidup saat tidak bisa menemukan mangsa apapun. Reproduksi ikan puyuh. Proses pembuahan ikan betik terjadi di luar dengan cara ikan puyuh jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi betina. Proses reproduksi diawali dengan ikan jantan yang akan menjepit tubuh betina sambil mengeluarkan telur dan sperma. Telur ikan ini berbentuk bulat, warnanya kuning dan bening. Induk ikan betok dapat menghasilkan telur sebanyak 15.000 sampai 30.000 telur. Jumlah tersebut tergantung dari berat induk betina. Selanjutnya, larva akan dibiarkan mengapung di permukaan air. Setelah mencapai umur 1 hari, larva mulai berenang dan memangsa kutu air atau hewan kecil lainnya untuk bertahan hidup. Di Indonesia, ikan puyuh sering diperjualbelikan di pasar tradisional sebagai bahan konsumsi. Akan tetapi, saat ini jumlahnya semakin berkurang. Jikapun ada, ukuran betik yang dijual sangat kecil dan tidak layak dikonsumsi. Hal tersebut disebabkan oleh populasi di alam yang mulai berkurang. Indukan hanya bisa ditemukan di habitat aslinya, sehingga pemerintah mengusahakan budidaya puyuh agar populasinya terjaga sekaligus mencegah ikan puyuh dari ancaman kepunahan. Ikan puyuh layak untuk dibudidayakan. Terima kasih telah menonton video, semoga bermanfaat.